Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat tema Zona Utara, siapa calon gubernurnya 2024 di Sulsel. Dan untuk membahas ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO Direktur Eksekutif PT General Survey Indonesia PT GSI, Bapak Dr. Jupriyadi Riyadi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat pemirsa IPISO dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya pengamat politik Islam kita, dokter muda kita, Dr. Ridwan Pawallang. Assalamualaikum. Salam. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya bersama Direktur Eksekutif PT General Survey Indonesia PT GSI dan pengamat politik Islam, Doktor Senior dan Doktor Muda ini, kita akan membahas tentang zona utara. Di Sulsel ini ada 3 zona. Zona 1 meliputi Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Zona 2 meliputi Maros, Pangkep, Baru, Pare-Pare, Wajo, Sopeng, Bone, dan Sinjai, Bulukumba. Zona 3, Pinrang, Sidrap, Enrikan, Toraja, dan Toraja Utara, dan Lu Raya. Kali ini kami ingin membedah tokoh-tokoh dari zona utara atau zona 3 di Sulawesi Selatan, sahabat dan sobat IPISO. Di perhelatan Pilgub 2024, dalam catatan saya, ada beberapa tokoh potensial di sana yang saat ini masuk dalam radar pantauan saya yang berpotensi maju. Ada nama Rusdi Masse Mapesesu RMS, Latundrung, Tanri Balilamo, Agus Arifin Numang, Andi Basmi Matayang, Indah Putri Indriani, Andi Musakar, Asis Kahar Musakar, dan Dola Mando. Nah, untuk membedah nama-nama tadi, mari kita mendiskusikannya kepada 2 pengamat kita. Saya mulai dari Pak Dr. Jupriyadi Riyadi, Direktur Eksekutif PT GSI. Pak Dokter, kalau dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, RMS, mantan Bupati, Sidrap, 2 periode, Latinur, mantan Bupati, Enrikan 2 periode, kemudian ada Tanri Balilamo, mantan PLT Gubernur 5 kali, kemarin maju sebagai calon wakil, Agus Arifin Numan, mantan wakil gubernur 2 periode dan mantan calon gubernur kemarin, Andi Basmi Matayang, Bupati Lu saat ini, periode kedua, Indah Putri Indriani pun seperti itu, Bupati periode kedua, Andi Musakar, mantan Bupati, Asis Kahar Musakar, mantan anggota DPD, dan Dola Mando, Bupati Sidrap saat ini. Kalau dari nama-nama tadi ini, kira-kira dalam pantauan dan analisis Pak Direktur PT GSI, siapa kira-kira yang mumpuni untuk mewakili zona utara dan tentunya berpotensi menjadi calon gubernur di 2024? Oke, terima kasih Pak Swadi, dan buat pemirsa IPISO dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Direktur GSI. Jadi dari nama-nama tadi disebutkan oleh Pak Swadi tadi, bahwa saya mencoba mempetahkan gitu. Jadi dari analisis saya bahwa ada beberapa nama yang bakal menjadi calon kuat untuk wilayah utara ini, zona utara. Yaitu pertama Agus Arifin Numan. Agus Arifin Numan. Kedua, saya melihat ada Latindro. Yang ketiga itu ada Pak Tenri Balilamo. Dan yang keempat
yang sering kita lihat sudah berapa periode dia maju, Aziz Kahar. Aziz Kahar. Jadi ini empat yang akan mewakili wilayah zona utara Yang berpotensi. berpotensi untuk zona utara ini, saya pikir, dan ini perlu mendapat perhitungan besar gitu di kalangan perpolitikan di Sulawesi Selatan. Dan pengaruhnya saya pikir sampai sekarang juga masih tetap punya pengaruh besar. Dan ini adalah salah satu dari keempat ini adalah merupakan kandidat terkuat juga jika dia nanti maju di Pilgub 2024. Saya pikir itu nanti kita akan berdiskusi lagi lebih lanjut. Baik. Pembuka dari Direktur PT GSI, Pak Dr. Jupriyadi memulai. Beliau menjagokan 4 nama yang berpotensi dilirik dan mewakili kawasan zona utara. Nama tersebut adalah Latinro Latundrung. Memang beliau adalah mantan Bupati Nerikan 2 periode dan saat ini adalah anggota DPR RI. Beliau dikenal seorang pengusaha yang sukses. Jadi ketika misalnya dia ingin menatap Pilgub, dia memiliki modal yang sangat cukup untuk menatap Pilgub. Kemudian Agus Haripin Numbang sebagai mantan wakil gubernur 2 periode dan orang dekat Syahrul Yassin Limpo, tentu dia juga patut diperhitungkan memang. Kemudian Aziz Kahar, orang ini selalu menjadi rebutan dalam setiap perhelatan karena memiliki basis yang real. Nah, kemudian Tandri Bali Lamo, putra mantan gubernur Ahmad Lamo ini pernah menjabat sebagai gubernur 5 kali menjadi PLT gubernur di 5 kali berturut-turut dan di 4 provinsi. Jadi memang keempat nama yang disebutkan Pak Direktur GSI ini memang tokoh yang populer di Sumatera Utara. Baik, sahabat dan sobat IPISO, mari kita mendengar analisis dari pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Pawala. Seperti apa? Pertanyaan yang sama. Dari zona 4 ini, dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, ada RMS, ada Latinro, Tandri Bali Lamo, Agus Haripin Numbang, Andi Basming, Indah Putri, Andi Musakar, Kahar Musakar dalam Mando. Siapa yang dianggap potensi mewakili zona utara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat dan sahabat IPISO dimanapun berada, tetap menonton IPISO di jaringan channel YouTube. Baik Kak Kadir, Bapak Direktur GSI yang saya hormati, Bapak Tuan Rumah, Pak Dir, IP, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Kalau berbicara tentang zona utara, saya coba untuk mempetakan pada dua kategori. Kategori itu yang saya maksud adalah mereka adalah figur tetapi non-job atau hari ini hanya kembali beraktivitas seperti biasa, sebagaimana lazimnya seorang tokoh. Yang kedua, saya ingin petakan pada mereka yang aktif, baik sebagai seorang eksekutif, bupati, begitu pula mereka yang berada pada aktif sebagai sosok anggota DPR RI ya, ataupun legislatif. Kedua kategori ini saya pikir penting untuk diketahui sebab posisi seorang hari ini ataupun figur itu sangat berpengaruh terhadap signifikansi, popularitas, elektabilitas, dan juga elektabilitas seorang menapaki, menyongsong Pilgub 2024. Taruhlah misalnya ada Pak Remes, misalnya anggota DPR RI hari ini, begitu pula Pak Latinro Latundrung, dan siapa lagi yang ada di zona itu? Saya pikir itu yang sementara ada ya. Ada Indah Putri. Ya, maksud saya yang legislatif. Ya, Legislatif. Kemudian yang berada pada posisi eksekutif ada Ibu Indra, Ibu Indah, terus ada Pak Dolamando dan ada Pak Andi Basmi Matayang. Tentu saja ini saya pikir adalah figur-figur yang hari ini berada di zona utara dan punya basis.
ya, dan punya basis. Yang kedua, saya ingin sampaikan ada Pak Tanri Lamo yang sekarang ini saya dengar berada pada posisi komisaris di salah satu perusahaan Taman Mini Indonesia. Terus ada Pak Agus Arifin Numan. Pak Agus Arifin Numan hari ini entah seperti apa aktivitasnya, tentu saja beliau akan mempertahankan tren itu dengan konteks yang berbeda. Salah dia staf ahli di Kementerian Pertanian. Ya, barangkali seperti itu karena beliau ini adalah orang dekat dan teman dekat sejawat dari Pak SCL ya, Pak Mentan. Nah, tentu saja pada figur-figur yang ada ini itu juga perlu kita kategorikan. Ini berada pada zona mana? Kan? Misalnya apakah zona Sidrap Endreka, terus ada Luhut Raya. Nah, dari nama yang kita sebutkan tadi, maaf ya, ada yang saya sebutkan belum kita sebutkan, Pak Aziz Kara juga, Ya, ada terus mantan anggota DPD 3 periode, dan ada Andi Muzakar, mantan bupati juga. Tentu saja nama-nama yang kita sebutkan tadi, baik kategorinya legislatif, eksekutif, maupun mereka berada pada sebuah BUMN ataupun berada di kementerian, tentu saja adalah figur-figur yang pernah aktif di eksekutif maupun legislatif di Sulawesi Selatan, begitu Pak anggota senator di DPD RI. Nah, peta itu sebetulnya adalah peta Luhut Raya dan peta Ajata Pareng. Ya, Ajata Pareng ini saya pikir jelas ya dalam kategori geopolitik di Sulawesi Selatan. Tentu saja ini akan mereka ini masing-masing ingin mewakili zonanya masing-masing. Tentu saja kita akan melihat seperti apa indikator-indikator ataupun preferensi dan probabilitas yang mungkin saja terjadi di antara mereka ke depan. Sebentar kita lanjut ke Kadin. Baik, sahabat dan sobat IMSO, membuka dari pengamat politik Islam kita, Dr. Ridwan Pawalla, memulai diskusi kita. Langsung kita kembangkan, sahabat dan sobat IMSO. Saya langsung ke Pak Direktur PT GSI kembali, Dr. Jo Priyadi. Pak Dokter, tadi Pak Dokter menjagokan Latindro Latundrung, Agus Arifin Numan, kemudian Aziz Kahar, Musakar, dan Tanri Lamo untuk sangat berpeluang mewakili zona utara. Ya. Kalau boleh tahu, apa indikator-indikator pendukung sehingga calon-calon ini dianggap layak dan berpotensi mewakili zona utara? Oke, terima kasih Pak Dir. Jadi saya tadi coba memetakan kandidat yang nanti akan berlaga di 2024 mewakili zona utara, kan seperti itu. Jadi kan tidak mungkin saya menjustis bahwa Pak Tanri Lamo, ya, Latindro Latundru, ya, Agus Arifin Numan, Aziz Kahar Musakar, ya, seperti itu. Kalau tidak ada alasannya, seperti itu. Jadi saya coba membuat sebuah alasan. Jadi saya tidak mengupas satu persatu, tapi langsung dari keempat itu. Saya pikir variabel dari keempat calon tadi dari zona utara ini hampir sama lah. Jadi mereka ini adalah orang-orang lama yang sudah punya nama, ya. Dan saya pikir basisnya sudah tidak dipertanyakan lagi. Agus Arifin Numan sebagai wakil gubernur, namanya sudah tidak, maksudnya di masyarakat itu sudah populer gitu loh. Aziz Kahar Musakar dengan basisnya juga, dan itu tidak akan berubah basisnya seperti itu. Kalau siapa Pak Tanri Lamo, ya Pak Tanri Lamo itu kan dengan tadi bahwa dia berapa kali menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur, wah luar biasa kan? Itu kan sudah modal pengalaman besar. Dan baru-baru ini berpasangan sama Agus Arifin Numan, seperti itu. Pak Latindro Latundro, ya itu tadi bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa dia adalah pengusaha yang sukses yang ada di Sulawesi Selatan, keluarga besar, dan pernah membawa Kabupaten Endrekan 2 periode gitu, menahkodai, dan itu luar biasa. Jadi dari keempat kandidat ini saya pikir ini adalah sesuatu yang akan menjadi batu sandungan kalau saya buat kandidat lain misalnya tuh. Jadi saya tidak mau bilang bahwa sekarang misalnya pelaksana tugas gubernur tidak jadi saya pikir kedepannya itu mungkin ini prediksi saya sebagai seorang surveyor,
Jadi bisa-bisa nanti ada surprise gitu loh. Ada surprise kandidat baru yang mungkin tidak pernah tampil sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Jadi sama waktu Pak Sudirman, kan Pak Andi Sudirman seperti itu. Tiba-tiba nanti muncul seorang seorang kandidat wakil gubernur ataupun gubernur yang akan berlaga di Sulawesi Selatan. Dan saya selalu berharap bahwa kejutan-kejutan seperti ini mungkin sangat dibutuhkan masyarakat Sulsel ke depannya. Itu barangkali. Baik. Pengembangan diskusi dari Pak Direktur PT GSI memperkaya diskusi kita. Saya kembangkan kembali ke pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Pawalla. Pertanyaan sama, apa indikator-indikator terhadap figur-figur yang disebutkan tadi, dan dari sekian nama-nama yang Pak Dokter sebutkan, siapa yang paling berpotensi dalam kacamata Pak Dokter yang memang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri untuk bisa mewakili zona utara? Baik, Kak Kadir, saya mulai dulu dari Luraya. Luraya ini tentu saja ada figur yang sedang on eksekutif, Ibu Indah dan Pak Andi Basmi Matayang. Tentu saja dua daerah ini adalah daerah yang punya basis basis ideolog, punya voter yang bagus, dan saya pikir ada kategori lain yang saya pikir perlu kita ungkap ke publik bahwa sesungguhnya kalau kita menuju pada para pengaruh utamaan gender, maka Ibu Indah paling tidak tampil. Sendiri perempuan, dan saya pikir di Sulsel ini setahu yang referensi yang kita buka, belum pernah ada gubernur maupun wakil gubernur berada di Sulawesi Selatan ini, memimpin Sulawesi Selatan. Yang perempuan? Ya, yang perempuan. Nah, oleh sebab itu saya pikir karakteristik ini, saya pikir kalau kita coba angkat, itu saya kira menarik. Dan di Sulsel ini cukup signifikan voter kita, pemilih kita dari kalangan perempuan. Nah, semoga saja mereka ini merespon terhadap dari kaum hawa ini bisa tampil menjadi calon gubernur ya di tahun 2024. Nah, kemudian di sisi lain ada Pak Basmi. Di daerah Pak Basmi, Andi Basmi ini kan ada Andi Musakar, ada Pak Aziz. Saya kira tiga figur ini itu berada pada dapil yang sama di Luraya. Nah, ini saya katakan bahwa sesungguhnya kalau mereka ini mampu untuk melakukan konsensus, deal politik untuk figur Luraya, saya pikir itu akan mengerucut pada dua figur. Dan dua figur ini saya pikir itu akan mendorong bisa bersepakat membangun komunikasi politik, membangun di politik untuk mengerucutkan satu orang saja. Nah, yang satu orang ini saya kira akan bertarikan, Pak. Dia akan bertarikan apakah dari figur eksekutif yang sedang aktif atau yang mantan eksekutif ataupun figur antara Andi Caka atau Andi Musakar atau saudaranya Pak Aziz. Ya, saya pikir ini yang akan bisa muncul pada Luraya. Nah, terus yang kedua yang saya sampaikan, Kadir, tentu saja bahwa di zona Jataparing ini itu sudah pernah ada misalnya Pak Agus Haripin Numan, ya. Saya pikir di zona ini itu cukup intens lah pada wilayah eksekutif, baik pada pada posisi PLT PLT gubernur maupun wakil gubernur, ya, di Jataparing ini. Nah, tentu saja Pak Remes ini akan berambisi kemungkinan akan berambisi apakah akan berada pada Sidrap ini, zona Sidrap, daerah dapil Sidrap ini akan mendorong lagi, atau dia akan menyerahkan, Pak Remes ini akan menyerahkan ke Endrekang. Di Endrekang ini ada dua figur. Figur pertama ada Pak Andi Tandri Balilamo, terus ada Latindro ini mantan bupati di periode, sekarang ini anggota DPR RI dari Gerindra. Nah, saya kira ini juga akan melakukan konsensus. Begitu pula misalnya Pak Dola. Pak Dola ini adalah bupati yang hari ini. Ya, saya pikir ada 3 orang yang bisa muncul yang kemungkinan muncul. RMS? Itulah maksud saya, RMS, Pak Agus dan Pak Dola kan di Sidrap. Sementara ada 2 figur yang akan muncul di Endrekang. Ya, Pak Tandri Balilamo dan Pak Latindro Latundung.
Nah, saya pikir di Andre Kang ini saya pikir nama Bapak Pak Tanri Ali ini, Pak Ahmad Lamo adalah mantan gubernur kan? Sudah pernah merasakan bahwa orang Andre Kang itu. Yang kedua, anaknya ini pernah. Sekarang ini bisa jadi bahwa ada kemungkinan ambisi dari Pak Latindra untuk muncul. Nah, kemudian dari zona Sidrap ini bisa dua di situ muncul ya. Bisa dua muncul, apakah Pak Agus ataupun Pak RMS. Nah, ini saya pikir kemungkinan mewakili zona itu ada. Yang kedua, pada posisi yang menarik ini saya pikir pada konteks kendaraan. Ya. Hari ini dari zona yang ada, dari zona utara ini, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif maupun yang menempati pada posisi strategis di perusahaan-perusahaan BUMN adalah hanya Pak RMS yang punya dan memegang mandat sebagai ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Nah, saya pikir dengan kursi yang ada sebagai wakil ketua hari ini, ya, kekuatannya itu, dan bisa mempertahankan pada pileg di 2024 sebagai syarat untuk mengusung, saya pikir kekuatan itu ada. Jadi indikator-indikator itu bisa kita lihat bahwa sungguhnya kemungkinan pada zona utara ini itu akan mengerucut antara 2 atau 3 figur yang kemungkinan muncul di zona perhelatan yang berpotensi muncul pada Pilgub 2024, Kak Kadin. Kembalikan. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman diskusi dari Dr. Ridwan Pawalan memperkaya diskusi kita. Baik, kita kembangkan sahabat dan sobat IPISO. Kita kembali ke Direktur PT GSI, Pak Dr. Julfiadi. Pak Dokter, Luraya ini dengan segala potensi yang mereka miliki, kemudian aja Taparing, Toraja dan Toraja, ini yang menarik karena dari sekian nama-nama yang kita sebutkan belum ada perwakilan dari Toraja dan Toraja itu zona 4. Iya, iya. Nah, kemudian apalagi dari nama-nama yang kita sebutkan kekuatannya berimbang. Kacamata Pak Dokter, apakah nama-nama dari zona 4 ini memang ada yang berpotensi maju sebagai calon gubernur atau semuanya kalau dilihat dari ketokohannya atau indikator-indikator penunjang dari mereka, atau memang mereka lebih cocok bisa jadi rebutan di posisi wakil? Seperti apa analisis Pak Direktur? Jadi terima kasih Pak Dir ya. Tadi saya pernah mengatakan bahwa di Pilgub 2024 ada kejutan-kejutan. Ada kejutan. Ini yang saya selalu bilang, ada surprise politik ini. Ya. Jadi inilah sebenarnya salah satu strategi lembaga survei gitu. Iya. Ngeri. Jadi pastikan orang bertanya, kejutan apakah nanti yang akan muncul di 2024? Tunggu nanti di episode yang akan datang. Seperti itu kan. Jadi, kalau mau tahu kejutan-kejutannya, ikuti terus di channel ini. Nah, kita kembali pada materi tadi bahwa saya pikir kalau dibilang jadi wakil gubernur, saya pikir ini zona utara sudah pernah. Jadi itu tadi, bahwa ini kan sebenarnya bocoran dari satu kejutan buat saya ini. Bahwa di zona utara ini nanti akan muncul figur calon gubernur. Jadi bukan lagi calon wakil gubernur, tapi calon gubernur. Calon gubernur. Karena kenapa? Saya pikir dengan potensi Lu Utara, Haji Taparang ini kan sebenarnya termasuk juga pemasok suara terbanyak di Pilgub kan seperti itu. Dan saya berharap bahwa ini bukan lagi rasa kejutannya ini Pak. Jadi Pak Ridwan juga ketawa bahwa sebenarnya ini kan episode berikutnya kita akan kupas. Ini kan bocorannya satu. Iya, minimal inisial lah gitu. Bocorannya bahwa ada satu. Jadi dari keempat yang saya jagokan tadi sebagai figur itu namanya saja politik untuk saat ini ya sih menjagokan 4. Tapi bisa saja karena perputaran waktu gitu. Bisa saja ada dari
dari calon-calon yang lain ini yang akan menyalip keempat kandidat ini kan namanya politik. Ya, untuk sementara kalau saya dari kacamatanya kayak sih seperti itu. Jadi saya tadi katakan bahwa bocoran pertama bahwa di zona utara ini akan muncul seorang kandidat figur seorang calon gubernur 2024. Jadi sekarang siapa orangnya? Nah, tunggu episode berikutnya. Menarik. Beliau mengatakan bahwa sangat berpotensi dari 3 zona ini termasuk zona utara ini muncul kejutan-kejutan nama yang tidak terekam survei sejak dari sekarang. Sama seperti munculnya kejutan Andi Sudirman di 2018 lalu. Baik, Pak Dokter Ridwan, pengamat politik Islam. Kajian Pak Dokter, dengan segala potensi yang ada di zona utara ini, apakah figur-figur disebutnya yang ada di nama-nama yang kita disebutkan tadi, ada yang berpotensi bisa maju menjadi calon gubernur? Kalau menjadi calon wakil, saya pikir sangat potensi semua kalau menjadi calon wakil. Tapi yang berpotensi maju sebagai calon gubernur mewakili zona itu siapa yang paling berperan dengan kacamata, Pak Dokter? Baik, kalau bertanya siapa, ini juga rahasia, kan? Tidak elok lah kita ungkap sekarang ini. Walaupun itu sebetulnya beretika untuk diungkap, tapi tidak elok dalam konteks politik. Tetapi saya ingin memberikan asumsi-asumsi yang bisa kita lihat bahwa indikator-indikator itu bisa kita pahami sebagai referensi publik, referensi kita semua untuk membaca Pilgub 2024. Misalnya, Ibu Indah ini kan beririsan dengan Sidrap, Endreka, dan Luraya. Tentu saja suara-suara itu dan penyumbang beliau, penyumbang suara Ibu Indah ini untuk terpilih di Pilkada Bupati ataupun Pilgub Lu Utara 2 periode itu karena keluarga-keluarganya dan sekampungnya ini yang bertransmigrasi di daerah itu. Itu harus diketahui. Nah, sebab itu mereka ini akan menjadi petani, pebisnis di sana, dan mungkin ada menjadi ASN. Ketika mereka ini pada waktunya mungkin akan muncul lagi kembali ke kampungnya untuk mensosialisasikan Ibu Indah, mantan bupatinya. Ini saja bisa beririsan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misalnya kekuatan-kekuatan yang beririsan dengan kekuatan yang menyukseskan seseorang. Misalnya Pak Latindro, anggota DPR RI. Saya menduga bahwa Pak Latindro terpilih itu bukan karena kampungnya saja yang suplai suara, yang memberikan suara, tetapi di zona utara ini. Ya, walaupun mungkin ada ya faktor-faktor lain. Terus ada Pak Remes, ada Pak Tandri, ada Pak Agus Arifin Numan. Ya, Pak Agus Arifin Numan ini adalah tokoh senior ya, mantan wakil gubernur. Bahkan juga kalau tidak salah pernah menjadi ketua DPRD Sulsel kalau tidak salah sebelum jadi wakil gubernur. Nah, kalau potensi-potensi itu bisa kita baca, tentu saja juga yang saya sebutkan tadi bahwa Pak Remes dengan kekuatan Partai Nasdem, saya pikir ini juga akan kemungkinan itu bisa menguat bahwa posisinya dan infrastrukturnya itu cukup kuat dan cukup lengkap lah di dapil ataupun di zona utara ini. Nah, bagaimana dengan posisi yang di Musakar, Pak Asis dan Pak Andi Basmin? Tentu saja di zona utara di zona Luraya ini itu akan melakukan komunikasi lebih lanjut bahwa berdasarkan evaluasi kita sepanjang pilgub pemilihan langsung ini, Luraya ini belum pernah kompak. Baik pada figurnya ataupun interest grupnya, begitu pula pada aspek voternya. Masyarakat pemilih di bawah ini belum pernah kompak untuk menetapkan satu jagoan dari Luraya. Nah, saya pikir ini akan dievaluasi. Tentu figur-figur di sana, masyarakat di sana akan duduk bersama, Duran Sipulung, Empo, sebagaimana misalnya layaknya adat di Luraya, untuk kemudian memutuskan siapa di antara putra-putri terbaik Luraya untuk tampil. Ya, tentu saja ini juga mereka ini akan melakukan komunikasi lintas dengan Aja Tapareng, bahwa ya Aja Tapareng udah pernah mewakili, baik sebagai gubernur, begitu pula wakil, ya tentu Luraya
diberikan kesempatan. Bisa saja itu Bu, asumsi-asumsi itu bisa terjadi ya. Nah, sebab itu kalau ditanya figur-figur, tentu saja sejauh ini Kak Kadir, figur-figur itu sementara mereka ini punya planning, ya. Masyarakat juga berdasarkan potretnya, sonanya, punya ekspektasi terhadap figur-figur yang muncul yang kita sebutkan tadi itu, bagaimana supaya tampil dalam perhelatan di Pilgub nanti menjadi calon gubernur dan seterusnya. Begitu Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat episode, analisis dari kedua narasumber kita telah memperkaya diskusi kita tentang Sumatera Utara. Kalau dilihat memang dari nama-nama yang tadi disebutkan, memang ada dua nama Pak Dokter yang sangat potensial bisa mewakili Sumatera Utara untuk maju di kontestasi pilgub sebagai calon gubernur. Yang pertama adalah NMS, yang kedua adalah Latinro. Karena orang kalau mau maju itu kan ada 3 indikator. Iya. Pertama, kedekatan dengan partai politik atau elit partai politik. Keduanya dekat. Latinro anggota DPR RI Dari Gerindra. Dewan Pembina kan gitu. Iya. NMS lebih-lebih. Itu artinya ketiga-tiganya masing-masing mantan bupati, artinya punya basis. Dan kekuatan berikutnya adalah sama-sama pengusaha yang sukses, punya kekuatan finansial. Jadi kalau saya secara pribadi menjagokan kalau muncul sebagai calon 01 yang paling berpotensi adalah RMS dengan Latinro. Karena memiliki 3 komponen, 3 variabel yang bisa membuat orang muncul: partai, basis, finansial, isi tas. Ketiga-tiganya ada pada sosok Latinro dan RMS, sahabat dan sobat episode. Baik, terima kasih Pak Dokter, Pak Direktur, atas edukasinya terhadap sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode kita dimanapun mereka berada. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.